Halo guys. Hari ini aku mau bahas tentang analisis rasio keuangan. Ada yang tahu nggak apa itu analisis rasio keuangan? Yuk belajar bersama. Analisis rasio keuangan itu merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan loh teman-teman. Dan juga digunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Jadi, analisis rasio keuangan ini sangat penting teman-teman bagi perusahaan. Analisis rasio keuangan ini biasanya dikelompokkan ke dalam 4 kelompok nih teman-teman. Tapi kali ini aku akan bahas tentang rasio likuiditas. Yuk, ikuti aku terus ya teman-teman. Rasio likuiditas ini gunanya untuk mengukur kemampuan perusahaan agar memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya teman-teman. Nah, untuk mengukur rasio likuiditas ini, kita menggunakan 3 alat ukur teman-teman. Aku akan bahas satu persatu ya teman-teman, mulai dari kuren rasio. Kuren rasio ini adalah rasio antara aktiva lancar yang dibagi dengan utang lancar teman-teman. Apa sih yang termasuk dalam aktiva lancar? Aktiva lancar itu meliputi kas, surat berharga, dan piutang usaha. Sedangkan utang lancar meliputi utang pajak, utang bunga, utang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. Selanjutnya, quick ratio. Nah, quick ratio ini adalah rasio antara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dan utang lancar. Nah, yang terakhir itu ada cash ratio. Nah, cash ratio ini adalah kas yang ditambah dengan efek lalu dibagi dengan utang lancar teman-teman. Nah, agar lebih memahami, yuk kita bahas soal nih teman-teman. Kebetulan aku punya satu soal untuk dibahas. Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Kita mulai ya teman-teman. Nah, di sini ada keterangan tentang keuangan suatu perusahaan. Kas sebanyak 160 juta, piutang dagang sebanyak 80 juta, persediaan sebanyak 100 juta, hutang lancar sebanyak 250 juta. Nah, di sini pertanyaannya, hitunglah quick rasionya teman-teman. Yuk kita jawab. Rumus quick ratio itu adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar. Jadi teman-teman harus mengelompokkan yang mana aktiva lancar dan utang lancar. Pada soal, aktiva lancar itu termasuk kas dan piutang dagang. Setelah itu, teman-teman totalkan jumlah kas dengan piutang dagang. Nah, hasilnya 240 juta. Setelah itu, teman-teman kurangi dengan persediaan. Persediaan pada soal itu ada 100 juta. Setelah itu, teman-teman bagikan dengan utang lancar. Nah, utang lancarnya sudah diketahui di soal ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman kalikan dengan 100%. Nah, setelah dihitung, hasilnya 0,53x, yang artinya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva perusahaan dijamin dengan 0,53 aktiva lancar yang likuid atau dalam bentuk uang, bukan persediaan barang dagangan. Gimana teman-teman? Gampang kan? Nah, jika teman-teman ada yang belum paham, bisa balas di komentar aku ya, teman-teman. Thank you for watching, teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Have a nice day, teman-teman. Bye-bye.